ada kista ovarium yang jinak juga memiliki predisposisi untuk berkembang menjadi ganas. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Yusuf, konsultan ginekologi onkologi dari Eka Hospital BSD. Kista ovarium adalah pengumpulan cairan di lapisan dinding permukaan ovarium. Kista ovarium bisa dikatakan berbahaya dan juga bisa dikatakan tidak berbahaya karena kista ovarium ada yang terkait dengan siklus menstruasi karena adanya perkembangan dari sel telur yang kita kenal sebagai kista fungsional. Yang pada akhirnya kista ini akan hilang sendirinya mengikuti siklus menstruasi. Tetapi kita katakan berbahaya karena memang ini dia tumbuh abnormal. Tumbuh abnormal di sini dia tidak bisa hilang sendiri dan terus akan berkembang mengganggu organ-organ di indung telur itu sendiri. Kista ovarium itu kita bagi menjadi dua. Kista ovarium yang jinak dan memang kista ovarium yang ganas. Jadi secara perjalanan penyakit ketika dia muncul itu langsung menjadi kista yang ganas. Nah ini tergantung pada penyebab yang menimbulkan keganasan tersebut. Terkadang ada kista ovarium yang jinak juga memiliki predisposisi untuk berkembang menjadi ganas. Seperti kista endometriosis. Kista endometriosis dalam perjalanannya dia akan berubah menjadi pola ganas atau berkembang menjadi kanker. Penyebab dari kista ovarium dapat terjadi karena memang terjadinya trauma ovulasi. Setiap perempuan itu mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Pada saat perempuan tersebut mengalami menstruasi, di permukaan sel telurnya itu mengalami suatu trauma. Nah, setiap bulan dia akan merepair dengan sendirinya. Pada suatu waktu, trauma-trauma ini mengalami suatu perubahan-perubahan sel. Salah satunya adalah peradangan gitu ya. Nah, pada akhirnya peradangan-peradangan ini akan memunculkan perkembangan menjadi kista tadi. Kalau ukuran kista masih kecil, mungkin pasien tidak akan mengeluhkan apa-apa. Tetapi ketika ukuran kista sudah semakin membesar, biasanya pasien akan mengeluhkan perut membesar, terasa begah, dan makan sedikit langsung kenyang. Nah, apabila mengeluhkan keluhan-keluhan tersebut, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter. Mungkin sekali, karena kista yang kecil, walaupun ukuran size-nya bisa dikatakan 4 atau 5 cm, tetapi karena dia memiliki pola sifat yang ganas, maka ini harus kita antisipasi. Biasanya kondisi yang seperti ini terjadi pada usia-usia tua di atas 50 dan 60 tahun. Setiap perempuan yang sudah menstruasi akan berpotensi terkena kista. Tergantung kista yang seperti apa. Kalau misalkan kista yang fungsional, maka itu akan hilang sendiri. Tetapi bagi mereka yang memang memiliki risiko genetik seperti adanya potensi kanker di dalam keluarga, maka walaupun pada usia muda dia akan tetap berisiko untuk menderita kista ovarium yang ganas tadi. Namun pada umumnya 90% kista ovarium yang ganas itu terjadi pada usia perimenopause 45-60 tahun. Itu sebagai rentang usia yang paling banyak menderita kista dari perempuan. Sayangnya sampai saat ini kita tidak bisa melakukan screening karena tidak ada satu tools yang efektif untuk men-screening atau menapis kista ovarium yang ganas tadi. Namun bagi mereka yang memiliki risiko tinggi, siapa aja yang memiliki risiko tinggi, riwayat dalam keluarga yang memiliki histori pernah menderita kanker indung telur, kemudian secara genetik dia memiliki potensi untuk menderita kanker indung telur. Saat ini kita sudah bisa mengidentifikasi itu dengan memeriksakan pemeriksaan BRCA, gene yang positif atau negatif, maka bagi mereka ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin USG transvaginal bagi mereka yang sudah menikah atau USG transrektal bagi yang belum menikah, dikombinasi dengan pemeriksaan tumor marker CA125 mungkin dapat membantu untuk melakukan penapisan.
Tergantung, kalau misalkan kistanya kista fungsional, mungkin kita tidak perlu melakukan tindakan operasi. Observasi saja cukup. Tapi kalau misalkan kistanya yang kista abnormal, maka kita sarankan untuk melakukan tindakan operasi. Sebenarnya, pasien-pasien yang telah menjalani operasi akibat kista ovarium, potensi mereka untuk hamil spontan itu tergantung dari tindakan operasi yang dilakukan. Tindakan operasi yang dilakukan pada operasi kista sebelumnya itu akan menjadi satu parameter. Pertama, kalau misalkan kita melakukan kistektomi pada operasi sebelumnya, maka kita harus hati-hati mengupas dinding lapisan permukaan ovarium, jangan sampai folikel-folikel itu ikut terangkat. Karena semakin banyak folikel yang terbuang, maka kecenderungannya cadangan sel telur yang ada pada indung telur tersebut juga akan berkurang, sehingga mengganggu atau menurunkan probabilitas untuk kehamilan berikutnya. Namun, apabila tindakan operasi yang dikerjakan baik dan optimal, tidak mengganggu dan tidak menghilangkan banyak cadangan sel telur pada pasien tersebut, maka itu tidak akan mempengaruhi probabilitas atau potensi kehamilan yang akan terjadi di kemudian hari. Tidak ada hambatan atau tidak ada gangguan untuk kehamilan yang akan dialami oleh pasien tersebut apabila memang dia pernah menderita kista ovarium sebelumnya. Kemungkinan bisa, tapi tergantung jenis kista yang ada. Apabila kistanya tersebut contoh kista ovarium atau kista coklat, selama ini kita kenal endometriosis, maka ini adalah kista jinak tetapi yang memiliki tingkat relapse yang tinggi. Oleh karena itu, tetap dilakukan pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi apakah kistanya kembali atau tidak. Oke, Sobat Sehat, sampai ketemu di edukasi berikutnya.